akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara
seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung MM. Terpujilah Tuhan atas perkenanannya kita dihimpunkan bersama-sama menikmati kasih-Nya dalam persekutuan kita di pagi ini. Masih dalam suasana sukacita Paskah dengan penghayatan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan para murid adalah saksi dari peristiwa itu. Para murid bersukacita menyaksikan peristiwa itu. Demikian juga kita bersukacita bahwa Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan memberi hidup baru, yakni keselamatan yang pasti. Karena itu, mari menyatakan kesaksian yang mempersekutukan dalam persekutuan kita dengan lantunan pujian. Sambil kita berdiri, Sende Paiman Komi Lakopuang. Sende Paiman Komi Lakopuang, itu kamu itu balelimu, kekendekan ipa pujian, bangkai muda malam
Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Kita teduhkan diri kita untuk mengaku dosa. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, menaklukkan kuasa dosa. Namun kuasa dosa masih sering menguasai kita. Kuasa dosa membuat kita gagal membangun relasi yang benar dengan sesama, dan membuat kita gagal menjadi saksi kebangkitannya bagi orang lain. Karena itu marilah dengan rendah hati mengaku dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Yesus
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita akan bermazmur, mazmur berbalasan atau alternatif, laki-laki dan perempuan. Laki-laki membaca tulisan yang agak keluar, dan perempuan membaca tulisan yang agak ke dalam. Saya ulangi, bapak-bapak yang membaca tulisan keluar dan ibu-ibu membaca tulisan yang agak ke dalam. Firman Tuhan, persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Bapak-bapak, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Dan yang berikut dari 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. Dan yang berikut dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika Alkitab kita sudah terbuka, mari juga kita buka kehidupan kita menjadi persemaian firman Tuhan ini, agar kita terus mencintai persekutuan dan juga bersaksi melalui relasi yang kita bangun. Kita akan membaca firman Tuhan ini, mari berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, dalam hari penyembahan yang Engkau anugerahkan hari ini.
Terima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin kami dengan baik, boleh menata waktu kami untuk datang di pelataran-Mu yang kudus di sini. Kami datang menyerahkan keberadaan hidup kami. Engkau pimpinlah, perlengkapi secara khusus melalui firman-Mu yang akan kami terima renungkan hari ini. Tuhan tolong beri hikmat kepada setiap kami, baik hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk memperkatakan firman-Mu maupun jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini pun yang ada di rumah. Kiranya Engkau menuntun kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu secara khusus. Dalam kelemahan hamba-Mu datang memohon, pakailah sebagai alat kesaksian-Mu. Berfirmanlah, kami telah setia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35 yang diberi judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu itu kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang selanjutnya diambil dari 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat di mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi haleluya. Injil Kristus dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah Injil Kristus dibentangkan kepada kita. Amin firman-Nya. Kurre semangat buang. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam khotbah, namun sebelumnya diberi kesempatan kepada Bapak Andarias untuk menyampaikan pujian melalui solo. Satu menit. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Yesus adalah nakhoda kehidupan bagi kita, dan Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Amin. Satu jalan, jalan kehidupan, hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia, hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman, sambutlah sekarang kasih-Nya. Yesus manis lembut
mengasihi dan menyayangimu. Walau dunia tobat menderu, walau badai gelombang menyerang, perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut, mengasihi dan menyayangimu. Walau dunia tobat menderu, walau badai gelombang menyerang, perahu kapal takkan goyang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan dengan pujian yang telah disampaikan oleh Bapak Andarias. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kita masih dalam suasana Paskah, mengenang bagaimana kasih Tuhan berpihak pada kehidupan kita. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kesaksian yang mempersekutukan. Ini panggilan gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani.
Jadi hari ini kita akan merenungkan dua panggilan gereja, bersaksi dan bersekutu. Kesaksian yang mempersekutukan lan basatoraya nakwa kasaabian tumpa manasa kasih terusan. Saudara-saudara, disadari atau tidak dalam hidup ini, seluruh rangkaian kehidupan kita dari saat ke saat yang kita lakukan, yang kita buat, itu adalah wujud kesaksian hidup kita, mempersaksikan kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memberi kesaksian, kita menyatakan kepada dunia, kepada orang lain apa yang kita tahu benar melalui kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kesaksian dari kata saksi, kata dasar saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian dan kemudian mengatakannya, tidak menambah-nambah atau menguranginya. Apa adanya dikatakan. Nah, melalui teks bacaan kita hari ini, secara khusus bacaan utama dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Di situ kita melihat dua hal yang erat berkaitan, yaitu kesaksian jemaat dan persekutuan jemaat. Ternyata kita dapatkan tanpa kesaksian jemaat tidak mungkin terjadi persekutuan. Dan bersaksi itu dilakukan baik atau tidak baik waktunya. Baik ketika kita senang maupun ketika kita dalam keterpurukan hidup sekalipun, kita mesti bersaksi. Dan kalau kita menyimak dengan baik bacaan dari Kisah Para Rasul 4 tadi ayat 32 sampai 35 berbicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Maka menarik sekali saudara-saudara akan gambaran yang umum yang begitu indah tentang semangat dan keadaan jemaat mula-mula, di mana mereka saling mengasihi dan meletakkan diri kepada pimpinan Tuhan. Semangat persekutuan di antara mereka sangat hidup. Mereka semua hidup dalam kasih, tidak ada yang dikorbankan. Sehingga dalam bacaan kita tadi dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ti sebok-sebok tongan tu dia napa kaboroon. Lempan mempayan lan mintu attu siagan. Itulah yang dipersaksikan oleh jemaat mula-mula. Kalau kita melihat untuk jemaat-jemaat sekarang ini, mungkin keadaan hidup jemaat mula-mula sudah langka kita dapatkan. Karena yang ada sekarang dalam jemaat adalah keberpihakan kepada yang kuat, yang kita sukai. Sekalipun mungkin juga yang kita sukai itu buruk, tapi karena kita suka, maka kita dukung. Di jemaat mula-mula, kebenaran dan keadilan menggambarkan persekutuan mereka. Karena apa? Karena mereka menjadikan Yesus sebagai sumber hidup. Dan karena itu kehidupan mereka, baik rohani maupun jasmani, itu dilakoni betul-betul dalam kebersamaan yang indah. Pertanyaan bagi kita, apakah kebersamaan kita dalam jemaat kita beringkanaya ini
sudah merayakan 34 tahun perjalanan persekutuan ini dalam perayaan Paskah. Apakah persekutuan kita ini sudah menggambarkan kasih yang benar dan adil? Saudara-saudara, misi dari Allah yang harus dihidupi oleh gereja, oleh jemaat Beringkanaya, bukan lagi untuk mengkristenkan, bukan lagi, itu terlambat. Tetapi yang harus kita nyatakan adalah sebuah kesaksian yang terus meneguhkan iman bagi semua orang yang telah bergabung dalam jemaat ini, dalam persekutuan mengikut Yesus. Tak syara kana den pamalam matau belanna apa ta pegaulan persekutuan. Tak syara kana den tau bitti ipena belanna apa tu taposara lan persekutuan. Belanna matoto komi kamu na malam tu tahu. Ya moto na bisabang ya tu to malam mandu di pasiipi. Karena tidak ada siapa-siapanya. Tidak ada yang akan berbicara tentang dia. Maka kita seenaknya untuk menekan dia. Sekalipun kita tahu pada porsi yang benar adalah mungkin dia akan pada posisi yang ini. Tetapi karena kita benci, kita tidak suka, maka kita sewenang-wenang untuk menekan orang tersebut. Belajar dari jemaat mula-mula, ti sebok-sebok tu Pak Kamasena. Lamin dadi duka, Pak pakilala lako kita lantai jemaat Beringkanaya, umbanakua, sama sasaintalan unte tokon, mendadi penatua diaken pengurus OIG. Lasa melo-melona sia, katonganan tula tapanaata, belanna yatu katuan talantelino. Sang pentengkan ri Allah ana, katuan na kamatean. Karena itu kita sebagai umat Kristen bukan hanya merupakan kumpulan sosial, namun merupakan persekutuan yang melaksanakan tugas bersaksi di dalam persekutuan ini. Karena persekutuan Kristen barulah nyata, barulah punya makna ketika kita bersaksi, menyaksikan kebenaran dan kasih serta keadilan. Saudara, jadi sebagai orang percaya, pada Yesus dihimpunkan dalam suatu persekutuan. Umat yang bersekutu itu, kita yang bersekutu ini, karena Yesus, bukan karena apa-apa. Maka kita harus menyatakan kesatuan persekutuan yang baik melalui kesaksian. 24 jam kehidupan kita harus menggambarkan kesaksian Kristen. Tujuan bersaksi tak lain dan tak bukan adalah bersekutu. Karena itu segala potensi, yaitu tenaga, semangat, keberanian, pengetahuan, dan kemampuan harus dipadukan dalam jemaat ini untuk memberitakan dan mengakui pengajaran di depan umum, di depan orang lain, di depan orang-orang yang beragama lain, baik waktunya atau tidak baik waktunya. Seperti Thomas, kebetulan mendiang suami saya bernama Thomas. Tapi dalam bacaan Injil ini menarik sekali keadaan Thomas. Di tengah-tengah himpitan kesulitan hidupnya, di tengah-tengah pergumulan kehilangan yang berat karena Tuhannya telah dikuburkan, ternyata ketika berjumpa kembali dengan Mesias, ia kembali mendapatkan topangan dan kemudian ia bersaksi, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan yang begitu dalam dinyatakan oleh Thomas dalam situasi bergumul. Ia mampu menyatakan pengakuannya. Bagaimana dengan kita?
Apakah ketika hidup ini sedang dilanda oleh masalah, pergumulan yang berat, masihkah kita mampu untuk berdiri menyampaikan kebenaran dalam kehidupan ini? Yesus dalam bacaan kita tadi, Injil Yohanes, 3 kali menyampaikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Karena memang damai sejahtera itu adalah hal penting kita butuhkan untuk menjalani hidup ini. Ternyata damai sejahtera itu bisa kita nikmati, saudara-saudara, ketika kita senantiasa bersekutu. Coba murid-murid dalam rumah yang terkunci pintunya, mereka berkumpul, artinya mereka bersekutu dalam penderitaan mereka karena telah ditinggal oleh guru yang sangat baik. Saat itu Yesus peduli. Ia datang di tengah-tengah mereka, menembusi pintu yang terkunci dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tidak hanya itu yang Yesus katakan, tetapi Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, saudara, diberikan bukan hanya kepada murid-murid yang bergumul saat itu, tapi juga kepada kita. Itulah kuasa yang akan meneguhkan kita untuk tetap teguh melakukan segala pekerjaan pelayanan di masa yang akan datang. Tetapi catatan penting bagi kita hari ini, bahwa kalau kita hidup dan menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita dengan benar dan adil, itu akan menjadikan kita mampu untuk menjadi alat kesaksian Kristus. Kesaksian akan Kristus itu akan mengantar pada sebuah persekutuan yang penuh harmoni. Coba kita renungkan Mazmur 133. Melalui kesaksian sang pemazmur, persekutuan yang rukun, di dalamnya tidak ada yang dikorbankan, itu akan mendatangkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang hidup mengedepankan persekutuan sebagai kesaksian hidupnya. Karena itu, saudara-saudara, marilah dalam apapun kondisi hidup kita, kita terus bersaksi bahwa Yesuslah yang menjadi sumber hidup kita. Karena itu tekunlah dalam persekutuan, baik kepada Tuhan maupun kepada sama kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh mengaminkan firman Tuhan ini. Sesulit dan seberat apapun situasi hidup ini, marilah dengan penuh semangat, ketekunan, dan keberanian untuk bersaksi. Karena itu, cintailah persekutuan, sebab melalui persekutuan, kesaksian itu boleh hadir dan nyata. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita menyatakan pengakuan kita seturut dengan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu, seluruh hamba yang setia kerja dan berteduh. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, mengakui bahwa betapa baiknya Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari dengan penuh sukacita, tidak dengan sungut-sungut. Dan kita dituntun nats persembahan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri,
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32.
dilanjutkan dengan puji-pujian dari paduan suara Eklesia kelompok 2.
untuk akta khusus baptisan kudus bagi anak kekasih Yora Gracia Christi untuk saat ini belum dapat dilaksanakan karena ibu atau mama Yora dan anak kekasih Yora dalam keadaan sakit di rumah. Karena itu kita masuk dalam doa syafaat, mari berdoa. Allah pengasih dalam sorga, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan yang begitu indah bagi kami boleh menyatakan penyembahan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengutus kami untuk dapat menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu, bahwa kehidupan kami ini sungguh ada di dalam Kristus yang telah bangkit. Karena itu di tengah-tengah penyembahan ini kami mohon Tuhan terus memimpin kehidupan setiap kami dalam pekan yang baru ini. Mohon Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu. Apapun wujud kehidupan kami dalam suka duka, Tuhan peliharakan kami hingga Engkau memanggil kami kembali kepadamu. Biarlah hidup ini kami isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pada waktunya kematian kami menyenangkan. Ya Bapa di sorga, untuk pekerjaan anugerah-Mu dalam pekan yang baru ini, hanya kepadamu saja kami buka. Tuhan tuntun berkati semua yang akan kami karyakan. Biarlah semua itu boleh mendatangkan berkat-berkat dan kesenangan. Dan semua itu akan menjadi alat dalam persekutuan kami menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup anugerah Tuhan. Karena itu, bersama-sama dengan saudara kekasih kami yang Tuhan perkenan hari ini boleh berulang tahun, Joni Ekaril Sony Yuliawan ST. Pertambahan umur baginya adalah anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan pimpin menjalani hidup yang Tuhan masih berikan. Buatlah senantiasa menjalani kehidupan dan tugas tanggung jawab dengan baik, dan di dalamnya senantiasa bersyukur. Demikian juga bersama dengan jemaat-Mu yang telah mendapatkan kenaikan pangkat selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Mampukan mereka untuk melihat bahwa semua keberhasilan yang diterima itu karena perkenaan Tuhan, sehingga mereka juga terpanggil untuk bersyukur, menjalani hidup dan menikmati keberhasilan-keberhasilan yang diraih. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, dalam persekutuan ini kami berdoa bagi orang tua saudara kekasih kami, anak-anak kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan karena sakit. Orang tua kekasih kami Bapak Peri Patiallo dirawat di Rumah Sakit Siloam, Bapak Julianus dirawat di Rumah Sakit Tajudin, Bapak Yari Pasali dirawat di Rumah Sakit Siloam, Bapak Agustinus Solon dirawat di rumah, Bapak Andarias dan Ibu Jumita atau orang tua dari anak kekasih Yora dan anak terkasih Yora saat ini sedang dirawat di rumah. Dan kekasih kami Ibu Agustina Palembangan juga dirawat di rumah. Mungkin masih ada orang tua saudara dan anak-anak kekasih dalam pergumulan karena sakit. Tuhan beri pertolongan untuk mendapatkan kesembuhan. Berkati perawatan, pendampingan dari keluarga, makanan, minuman, serta obat-obatan menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami bawa duka kami bersama dengan saudara kami Mama Kim atas
berpulangnya saudara sepelayanan kami Bapak Dries Ben Heiser atau Bapak Kim. Hiburkanlah Mama Kim dan ajarlah anak-anak kekasih kami Kim dan adiknya untuk bisa menjalani duka cita yang mendalam ini. Juga bersama dengan Ibu Alfrida Palembangan, Agustina Palembangan dalam pergumulan duka cita karena meninggalnya kakak ipar terkasih. Dan karena pertolonganmu jenazah telah diantar ke Merauke, Papua. Tuhan hiburkan mereka. Teguh kuatkan kami semua untuk menjalani fakta kematian orang-orang yang kami cintai. Biarlah dalam waktu anugerahmu kami bisa mengerti bahwa setiap orang ada waktu untuk lahir, juga ada waktu untuk meninggal. Karena itu, Tuhan topang kami, janganlah kami larut dalam duka cita, tapi senantiasa membangun hidup ini dalam persekutuan dengan Engkau dan sesama kami, dalam kebenaran dan keadilan. Dan juga kami diajar untuk mencintai persekutuan dengan Tuhan di setiap keadaan hidup. Ya Bapa di sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja kami serukan. Tolonglah kami ketika kami dalam pergumulan karena berbagai masalah. Dan juga ketika ada dalam sukacita, sempurnakan sukacita kami. Jauhkanlah kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa dari kami. Biarlah tetap mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepadamu. Sekalipun dalam hidup ini juga banyak orang yang menekan kehidupan kami, mengambil hak-hak yang bukan hak mereka. Tetapi kami percaya Tuhan yang berkuasa atas segala kondisi kehidupan ini. Tuhan tahu segala yang dilakukan kami nyatakan dalam hidup ini. Biarlah kiranya Engkau yang akan berperkara di dalamnya. Tuhan, berdoa bersama-sama untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami yang hadir dalam ibadah ini, sehingga kami boleh mengambil peran dalam pelayanan-Mu. Melalui persembahan yang telah kami kumpulkan adalah bagian dari cara kami bersaksi, melayani, dan juga menopang persekutuan kami. Tuhan berkati apa yang telah kami serahkan, berkati yang masih ada pada kami, dan terus ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sepanjang hidup ini. Ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati. Demikian juga pemerintah kami, tolong beri hikmat untuk dapat memerintah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu saja yang boleh mendatangkan damai sejahtera buat semua. Tuhan, pimpin kehidupan kami hari ini dalam pekan ini. Terlebih dari gedung gereja ini kami akan berjalan ke rumah masing-masing. Tuhan, tibakan dengan baik. Naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Pimpinlah kami. Biarlah perjalanan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun senantiasa mencintai persekutuan. Ya Bapa di sorga, yang telah mengambil peran secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, Tuhan berkati kami semua, beri semangat, dan terus memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai, jikalau Tuhan berkenan. Ya Bapa di sorga, inilah kami datang kepadamu. Ampunkan segala dosa kami. Engkau terima doa kami ini, sempurnakan karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada warta tambahan buat kelompok 1 di warta untuk Bapak
Rondiwan Seru untuk tanggal 10 bulan 4 untuk sementara ditunda dan nanti diberitahukan selanjutnya kapan akan mengambil bahagian dalam ibadah ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bawa pulang dan menjadi dasar dalam seluruh kehidupan kita. Dan disampaikan terima kasih kepada seluruh yang mengambil bahagian pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Dan mari dengan penuh sukacita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari kita untuk seminggu ke depan. Yesus Saudara-saudara, pergilah, tetaplah menjadi saksi kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan yang telah mempersatukan kita dalam persekutuan kita. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.